Ini adalah roh jahat yang ingin dipanggil oleh 8 miliar pria. Karena kemampuan bawaannya adalah mengabulkan permintaan apapun. Meskipun imbalannya adalah kehilangan barang paling berharga milikmu sebagai gantinya. Tapi tidak ada yang tahu selain aku. Perjanjian dengan roh jahat ini memiliki celah yang fatal. Ternyata, di kehidupan sebelumnya, aku adalah pemain top di game bernama Paradiso. Namun, karena terlalu sering begadang, aku terkena stroke dan meninggal di tempat. Karena suatu kesalahan, aku menjadi penguasa wilayah kelas F yang tidak berguna di game ini. Tapi aku berpegang pada prinsip tidak ada pahlawan sampah, hanya ada pemain sampah. Ditambah lagi, aku memiliki ingatan kehidupan lampau sebagai rahasia. Membuat wilayah sampah ini menjadi yang terkuat di benua ini hanyalah masalah waktu. Tapi satu-satunya yang membuatku kesal, adalah tubuh ini lebih gemuk daripada babi. Tidak hanya membuat umurku berkurang 18 tahun, tetapi juga semua statistikku sangat rendah hingga aku bahkan tidak bisa mengalahkan seekor anjing. 10 tahun dari sekarang, benua ini akan menghadapi bencana besar. Semua wilayah dan negara akan terlibat dalam upaya menghentikan Raja Iblis menghancurkan dunia. Jika aku hidup seperti tubuh asli ini, wilayah ini pada akhirnya akan hancur. Bukankah itu berarti aku akan mati lagi? Tidak bisa, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Detik berikutnya, kursiku hancur berkeping-keping karena tidak mampu menahan berat badanku. Aku ingat betul, Jared, pemilik tubuh asli ini, sangat berpotensi saat kecil. Bagaimana bisa dia berubah drastis saat dewasa? Jadi, untuk hidup lebih lama, aku harus segera menurunkan berat badan. Tentu saja, aku juga harus punya tujuan hidup di kehidupan ini. Aku ingin menjadi pahlawan terkuat di benua ini dan menyatukan dunia. Setelah itu, aku bergegas ke kantor penguasa. Aku harus segera menemukan warisan ayahku. Saat itu, pelayan Hayes tiba-tiba datang. Setelah tahu aku sedang mencari warisan ayahku, dia dengan mudah menemukannya berkat ingatannya membersihkan kantor setiap hari. Aku sangat berterima kasih padanya. Dia melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan pengakuan dari penguasa. Hanya itu saja. Semua yang dia lakukan hanyalah untuk mendapatkan pengakuan dari sang penguasa. Tidak lebih. Namun, detik berikutnya, aku memerintahkannya untuk meninggalkan kantorku. Hal ini membuat Hayes, yang tadinya senang, menjadi bingung. Dia merasa, aku hari ini sangat berbeda dari biasanya. Sementara itu, aku mulai menyalurkan sihir ke warisan ayahku. Kau benar, aku akan menghancurkannya. Sebagai seorang penyihir tingkat 4, satu-satunya kemampuanku, cukup untuk memanggil makhluk yang tersegel di dalamnya. Meskipun aku merasa bersalah karena mengabaikan niat baik ayahku. Karena benda ini seharusnya membantu pertumbuhan sihirku. Aku yakin ayahku pasti mengerti. Ini satu-satunya kesempatan untuk mengubah nasibku. Dan selanjutnya, yang muncul di hadapanku, adalah roh jahat Isabella, yang tersegel di dalam benda itu. Manusia bodoh, apakah kau yang memanggilku? Aku menjawab iya. Katakan padaku keinginan apa yang ingin kau wujudkan. Aku ingin sebuah skill yang bisa melihat status dan kecenderungan siapapun. Isabella setuju, tapi sebagai gantinya, dia akan mengambil hal terpenting dalam hidupku. Jika itu uang, dia akan mengambil semua kekayaanku. Jika itu keluarga, dia akan memakannya sebagai camilan. Aku berpura-pura terkejut, karena Isabella sedang membaca semua ingatan di kepalaku. Tapi keterkejutanku dengan cepat berubah menjadi seringan jahat. Sepertinya kau menyukai hal yang paling berharga bagiku. Isabella terlihat terus menggerutu dengan bibirnya. Tubuhnya juga bergerak tak terkendali mendekatiku. Inilah celah fatal dalam perjanjian pertukaran dengan roh jahat yang kutahu. Perjanjian itu tidak secara eksplisit menyatakan bahwa kita tidak bisa mengubah apa yang kita anggap paling berharga. Jadi, biarkan aku, yang telah menjaga keperjakaanku selama 34 tahun, dengan enggan menerima cintamu. Isabella, di sisi lain, masih berjuang keras. Dia benar-benar tidak mengerti bagaimana manusia bisa menginginkan ciuman pertama roh jahat. Namun, dia juga tidak bisa melanggar perjanjian itu. Jadi, aku menggunakan ciuman pertama kami untuk memenuhi syarat pertukaran. Sementara itu, Hayes, pelayanku, masuk sambil membawa setumpuk dokumen. Ini semua dokumen yang kupinta dia carikan dan yang akan membantuku. Tapi sebelum menerimanya, aku memberi isyarat agar dia tetap diam. Benar, aku ingin menguji seberapa efektif skill mata pengamat ini. Sebuah panel yang menampilkan atribut dan kecenderungan Hayes muncul. Dia memiliki banyak kecenderungan khusus. Bakatnya jelas-jelas cocok menjadi pelayan. Soal cinta luar tingkat A, perlu dijelaskan. Artinya, Hayes setidaknya telah diam-diam mencintaiku selama 10 tahun. Tapi maaf, aku sekarang sedang fokus pada hal-hal besar. Aku tidak ingin memikirkan sedikit pun tentang cinta. Saat aku menerima dokumen dan mulai membacanya, Hayes tiba-tiba terlihat gugup sambil memainkan tangannya dan meminta maaf padaku. Dia bilang lain kali dia akan berusaha lebih baik. Kata-katanya membuatku tertegun selama 2,5 detik. Aku baru mengerti setelah menemukan ingatan pemilik tubuh asli ini,
Bajingan ini suka menindas Hayes. Tidak hanya memberinya semua pekerjaan remeh, dia juga memukulinya terlepas dari apakah Hayes menyelesaikan tugasnya dengan baik atau tidak. Saat aku berjalan ke arahnya, karena refleks, Hayes secara tidak sadar menutup matanya, bersiap menerima hukuman. Namun, detik berikutnya aku memeluknya. Sikap dan perlakuanku padamu sebelumnya adalah salahku. Aku berjanji tidak akan pernah bersikap buruk lagi di hadapanmu. Jadi, agar aku bisa membangun kembali citra sebagai tuan yang baik, maukah kau memaafkanku dan mempercayaiku lagi? Seperti yang diduga, Hayes tersentuh oleh ketulusanku. Air mata dan ingusnya mengalir deras. Ternyata gadis ini diam-diam mencintaiku. Aku tidak pernah menyalahkan tuan. Aku hanya ingin selalu berada di sisimu. Identitasku sekarang adalah Jared. Tentu saja, semua kesalahan yang pernah dia lakukan harus kutanggung. Setelah itu, aku memberitahu Hayes tentang rencana dietku. Makanan di meja ini adalah yang kupinta Hayes siapkan untukku. Meskipun rasanya sangat tidak enak, ini satu-satunya cara untuk menurunkan berat badan dengan cepat dengan tubuh seperti ini. Karena ini semua adalah tumbuhan dalam game yang memiliki efek buruk pada rasa kenyang. Karena efek ini, lemakku mulai terurai dan keluar dari tubuhku. Pembakaran kalorinya juga 2 kali lipat dari biasanya. Aku bisa merasakan tubuhku sedikit lebih kurus. Tapi rasanya seperti susu basi dicampur pasta kedelai. Wajar saja tidak ada yang mau memakannya meskipun mudah ditemukan. Ada alasannya mengapa makanan penurun berat badan ini tidak dimakan orang. Saat itu, sepiring steak yang harum muncul di hadapanku. Hayes bilang dia sengaja belajar membuatnya dari koki tua. Demi kesehatanku, kalau kali ini tidak keberatan. Belum selesai dia bicara, aku sudah melahap makanannya. Jared, kau benar-benar bajingan. Bidadari sebaik ini pun kau tega bully. Sambil makan dan membaca dokumen, aku mengetahui bahwa wilayahku, Calibria tingkat F, terletak di ujung utara benua. Dan tempat ini penuh dengan monster serangga, bandit, dan berbagai ancaman lainnya. Namun, semakin miskin suatu daerah, semakin banyak peluang yang ada. Jadi aku harus cepat menjadi kuat. Kalau tidak, aku tidak akan bisa memanfaatkan keuntungan ini. Tiba-tiba, Isabella muncul. Berani-beraninya kau, aku bersumpah. Sebelum mendapatkan kembali insight-ku, aku akan terus menyiksamu sampai mati. Sepertinya meskipun memanfaatkan bug game, segalanya bisa menjadi semakin buruk. Ya sudahlah, anggap saja memelihara hewan peliharaan. Keesokan paginya, aku mengadakan rapat darurat. Namun, beberapa orang yang hadir berbisik-bisik. Mereka merasa matahari terbit dari barat hari ini. Tuan mereka yang pemalas, tiba-tiba membaca dokumen yang mereka serahkan dengan serius. Tiba-tiba, Kapten Gragas, kepala keamanan, membanting botol minumannya ke meja rapat. Yang mulia, untuk apa membaca dokumen itu? Akhiri saja rapat ini. Ayo kita minum. Aku punya minuman yang sangat berharga. Kau pasti suka. Berdasarkan ingatan tubuh asli ini, orang inilah yang membuat tubuh ini menjadi malas. Setiap kali ada momen serius, dia selalu menggodaku. Jadi, agar Calibria berkembang pesat, hama seperti ini harus segera dibasmi. Lalu aku bertanya pada Gragas. Aku sudah mengingatkanmu bahwa rapat ini penting. Kenapa kau masih mabuk berat? Apa kau tidak menghormatiku sebagai tuanmu? Gragas tercengang. Dia tidak tahu bahwa tuan yang dikenalnya telah berganti jiwa. Mau tak mau, Gragas mencoba menjelaskan. Tapi aku tidak memberinya kesempatan. Aku menembak botol minumannya dengan sihir api. Lalu, di depan semua orang, aku mencopot jabatannya sebagai kapten keamanan. Aku sudah mendengar kau menyalahgunakan kekuasaanmu untuk merampas harta pedagang. Untuk memenuhi keserakahanmu sendiri. Dan karena keserakahanmu, kehidupan rakyat menjadi sengsara. Mereka mulai tidak mempercayaiku sebagai tuan mereka. Dan juga, kau diam-diam melatih pasukan di wilayahku. Apa kau berencana untuk mengkhianatiku? Jika aku tidak menghukummu, aku rasa aku tidak akan bisa tidur nyenyak. Melihat bola api di tanganku, Gragas ketakutan dan mencoba melarikan diri. Tapi bagaimana mungkin kecepatannya bisa menandingi bola apiku? Bola api itu mengenainya tepat di punggung. Bersyukurlah aku berhati lembut sehingga tidak membunuhmu. Mulai hari ini, jabatan Kapten Keamanan dipegang oleh Lakis. Aku tahu dia sangat setia padaku. Dulu, ketika aku putus asa karena kematian ayahku, Lakis selalu menyemangatiku untuk bangkit kembali. Lalu, dengan sungguh-sungguh saya beritahu semua orang, bahwa saya akan sepenuhnya memberantas praktik-praktik korupsi di wilayah ini. Jika kalian tidak ingin bernasib sama seperti Gragas, sebaiknya kalian bersikap jujur. Jika tertangkap basah oleh saya, hukumannya mati. Setelah itu, saya menggunakan mata wawasan pada mereka, dan secara tak terduga menemukan banyak orang yang jabatannya tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Hal ini membuat saya tak habis pikir dengan pemilik tubuh asli ini. Sepertinya ada banyak sekali hal yang harus saya perbaiki. Mungkin Olin tua yang sedang sakit bisa membantu saya dalam hal ini. 1 bulan kemudian, Lakis, sesuai perintah saya,
menangkap beberapa tentara yang sebelumnya mengikuti Gragas. Mereka sama saja dengan bos mereka, menyalahgunakan kekuasaan, memeras uang perlindungan, dan sebagainya. Melihat orang-orang yang dulu menindas mereka ditangkap, para penduduk merasa sangat puas. Lakis juga memberitahu mereka bahwa Tuan telah mengakui kesalahan masa lalunya, dan akan memprioritaskan kesejahteraan mereka yang tinggal di wilayah ini. Membersihkan penjahat hanyalah permulaan, akan ada lebih banyak manfaat yang akan diberikan kepada mereka. Dalam waktu kurang dari 2,5 hari, kepercayaan semua penduduk di wilayah ini kepada saya pulih kembali. Saya hanya perlu mengelus perut saya setiap hari untuk meningkatkan sihir saya. Ini juga merupakan celah dalam game ini. Cukup arahkan kedua tangan ke diri sendiri dan lepaskan sihir, lalu serap kembali ke dalam tubuh untuk meningkatkannya dengan mudah. Meskipun pihak resmi pernah menyatakan bahwa ini bukan celah, saya berhasil mencapai level 12 penyihir dalam sebulan dengan cara ini. Namun saat itu, seorang tentara bergegas datang melapor. Kami menemukan kelompok Do yang bersembunyi di area tambang batu bara yang Anda tugaskan untuk kami cari. Kami menemukan kelompok Do yang bersembunyi di area tambang batu bara yang Anda perintahkan untuk kami selidiki. Seorang gadis, demi mendapatkan semangkuk sup hangat untuk temannya yang budak dan sedang demam, bersedia memenuhi permintaan apapun dari pedagang budak. Namun, gadis polos itu tidak tahu betapa jahatnya manusia. Untungnya, temannya menyadari niat buruk pedagang itu, dan menyiramkan sup panas itu ke wajah pria tersebut. Namun, tindakannya hanya menyelamatkan gadis itu untuk sementara. Dia sendiri tertusuk pisau pria itu dan jatuh pingsan. Saat pria itu hendak menyerang gadis itu, saya muncul sebagai penyelamat, lepaskan gadis itu. Beberapa menit sebelumnya, pencarian di tambang batu bara yang saya perintahkan akhirnya membuahkan hasil. Mereka melaporkan bahwa tidak hanya ada kelompok Do yang bersembunyi di sana, tetapi juga banyak budak dari berbagai negara yang ditawan. Saya segera bergegas ke lokasi bersama Lakis dan pasukan lainnya. Lakis mengagumi kejelian saya. Sebelumnya, saya telah membantunya memilih banyak tentara potensial, dan kali ini saya bahkan bisa menemukan sisa-sisa pengikut Gragas. Saya menjawab bahwa itu mudah ditebak, karena mereka tahu Gragas telah jatuh. Mereka pasti akan bersembunyi di tempat seperti tambang bawah tanah. Saya kemudian berbalik dan memerintahkan pasukan. Kali ini, kita tidak hanya akan membasmi sisa-sisa pengikut yang merusak wilayah ini, tetapi juga menumpas para penjahat yang memperbudak orang. Kita akan menyelamatkan semua orang yang dikurung di tambang ini. Kita akan berjuang demi Colidia. Setelah mengalahkan para penjaga di pintu masuk tambang, kami harus berpencar. Ada terlalu banyak percabangan di dalam tambang. Ditambah lagi, musuh hanyalah orang biasa yang bersenjata. Berpencar mungkin akan lebih efektif. Sementara itu, di sebuah ruangan di salah satu percabangan, salah satu anak buah Gragas berteriak marah sambil memegang pisau. Ini semua gara-gara temanmu. Separuh wajahku terbakar. Aku akan bunuh anakmu dulu. Lalu kau dan temanmu akan menemaniku bersenang-senang. Namun, begitu dia selesai bicara, perhatiannya teralihkan oleh suara kilatan. Hanya luka bakar sepele. Kau berani menyebutnya luka bakar? Detik berikutnya, bola api besar tiba-tiba menelan tubuhnya, membakar dia menjadi debu di udara. Berani-beraninya kau menggertak calon jenderalku. Kau cari mati, ya? Lalu aku cepat-cepat berjongkok dan menanyakan keadaan gadis itu. Tapi dia masih menangis sedih karena kematian temannya. Melihat itu, aku memeriksanya, berharap masih ada harapan. Tapi aura jiwa anak itu sudah meninggalkan tubuhnya. Bahkan penyembuh sihir terhebat pun tak bisa berbuat apa-apa. Aku menatap tubuh kurus gadis itu, dan tangannya yang kasar. Aku merasa kasihan. Sebelum aku datang, dia pasti disiksa dengan kejam. Tiba-tiba, seorang pria mabuk muncul dan berteriak, "Kalian semua ribut apa sih?" Orang itu adalah Chet, tangan kanan Gragas. Pada saat yang sama, dia menyadari keberadaanku. Bukankah ini tuan babi kita? Kenapa kau tidak makan dan minum di rumahmu, malah datang ke tempat kerjaku? Mendengar itu, aku langsung berdiri dan memperingatkannya. Ulangi sekali lagi kalau kau berani. Ini wilayah siapa? Jangan salahkan aku kalau aku langsung membunuhmu jika kau salah jawab. Melihatku mengumpulkan sihir di tanganku, Chet tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Malah, dia mengejekku karena terlalu percaya diri. Berani-beraninya menggunakan jurus andalannya di depan seorang jenius sihir sepertinya. Selanjutnya, akan kutunjukkan padamu, babi gemuk, jurus pamungkasku yang baru kupahami. Chet menembakkan petir. Meskipun berhasil mengenalku, itu tidak melukaiku sedikit pun. Chet tercengang. Penyihir mana yang menggunakan jurus seperti itu? Aku menggunakan sihir dasar bernama kecepatan, menciptakan banyak bayangan di sekitar Chet. Yang terkena serangan Chet tadi hanyalah bayanganku. Chet memikirkan strategi. Dia pikir aku akan sulit mengubah arah dalam kecepatan tinggi. Kalau begitu, akan kuhancurkan semuanya. Begitu dia selesai bicara, mulutnya langsung bengkok. Serangan sihirku membuatnya merasakan akibatnya. Tapi itu tidak langsung membunuhnya. Jadi aku terus menyerangnya. Kau benar-benar bodoh.
Sudah mabuk, malah berani menggunakan sihir kuat yang membutuhkan waktu lama untuk dikumpulkan. Kelemahanmu terpampang jelas di depanku. Saat Chat tak berdaya, aku menghunus pedangku dan mengirimnya menemui ibunya. Setelah menyelesaikan perang melawan kejahatan dan menghancurkan organisasi bawah tanah, tingkat kesetiaan penduduk wilayahku mencapai 100 poin. Membawa masa keemasan kecil bagi Korigia. Setelah itu, semua bawahan Chat dihukum. Para budak yang ditangkap diantar pulang oleh penjaga keamanan untuk bertemu kembali dengan keluarga mereka. Sedangkan Lena, tentu saja tetap di sisiku. Apa aku benar-benar bisa tinggal di wilayah Tuan? Tentu saja, jika aku mengantarmu kembali ke panti asuhan Mallorca, kepala panti pasti akan menjualmu lagi. Aku dan kakakku selalu mencari talenta muda untuk membantuku di masa depan. Jika kau mau datang ke wilayahku, aku akan bertanggung jawab melatihmu menjadi pendekar pedang yang hebat. Lena sangat senang mendengarnya. Aku pasti tidak akan mengecewakan harapan Anda. Suatu hari nanti, aku pasti akan menjadi pendekar pedang terkuat di Krimonia. Apa yang dia katakan memang benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Berdasarkan ingatan kehidupan lampauku, aku tahu masa depannya sangat luar biasa dan mengejutkan. Dalam perang suci iblis yang pecah 10 tahun kemudian, dia menjabat sebagai garda depan pasukan iblis. Menghadapi serangan ribuan pemain, dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun dan menahan semuanya dengan tubuhnya sendiri. Bisa dibilang dia adalah tameng terkuat dan paling tahan lama di pasukan iblis. Untungnya, kali ini aku berhasil mengalahkannya saat menghancurkan sisa-sisa pasukan. Dengan begitu, aku bisa mencegah Raja Iblis merekrut Lena. Saat menyembuhkan Lena, dia juga menceritakan kisahnya kepadaku. Setahun yang lalu, Lena diam-diam menonton latihan tentara bayaran di panti asuhan setiap hari. Dia sangat mengagumi kemampuan berpedang mereka, tapi setiap kali dia tertangkap basah. Karena kepala panti asuhan melarang anak-anak yatim piatu untuk mendekati mereka. Sampai suatu hari, Lena memberitahu kakak dan abang tentara bayaran yang dekat dengannya, bahwa kepala panti asuhan akan mencarikannya pekerjaan yang bagus. Katanya, dia akan menjadi pelayan di rumah bangsawan. Mendengar itu, ketua tentara bayaran berkata, dia sebenarnya berencana untuk mengajak Lena bergabung dengan kelompok tentara bayarannya. Lena terlihat sedikit kecewa saat itu, tapi dia berjanji kepada kakak dan abangnya, suatu hari nanti, dia pasti akan menjadi pendekar pedang yang kuat seperti mereka. Mendengar itu, pria itu tertawa. Dia mencabut pedangnya dan memberitahu Lena, hanya mengandalkan semangat pantang menyerah saja tidak cukup untuk bertahan hidup di dunia ini. Kau juga butuh trik, bakat, usaha, dan tekad. Karena kata-katanya, Lena untuk pertama kalinya memiliki impian yang sesungguhnya. Tapi mimpi itu segera dihancurkan oleh kepala panti asuhan. Katanya dia akan menjadi pelayan di rumah bangsawan. Tapi dia malah diperlakukan seperti budak dan akan dilelang. Saat Lena merasa putus asa, seberkas cahaya lain muncul. Dia adalah Marni, yang mati untuk melindungi Lena. Dia tidak hanya membantu Lena dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menceritakan banyak rahasia yang tidak dia ketahui. Misalnya, semua anak yatim piatu di wilayah Mallorca akan dilelang sebagai budak. Dan itu didukung oleh penguasa wilayah. Bahkan kepala panti asuhan yang sebelumnya sangat baik kepada Lena, juga berkomplot dengan mereka. Dia tidak akan pernah melupakan kata-kata saat itu. Hidupku dan hidupmu sama seperti selokan. Tapi aku mengagumimu. Kau hanyalah seorang yatim piatu. Tapi kau memiliki mimpi yang hebat. Itulah sebabnya aku ingin melindungimu. Jadi Lena, kau harus berjanji padaku. Jangan pernah menyerah pada mimpimu. Ceritanya berakhir di sini. Setelah mendengarnya, aku sangat tersentuh. Tapi rasa terharu tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Selanjutnya, ku yakin aku akan segera menghadapi masalah dengan penjara Mallorca. Karena aku telah mengganggu kepentingan mereka. Ini sayuran liar yang bahkan di daerah kumuh pun diabaikan. Tapi sebagai penguasa 6 kota, aku menganggapnya harta karun. Jika di dunia nyata, setidaknya bisa terjual 10.000 koin per tanaman. Karena memakan sayuran liar ini akan memberikan efek sebaliknya pada rasa kenyang tubuh manusia. Tidak hanya akan mempercepat pemecahan lemak, kalori yang terbakar juga akan berlipat ganda. Dan karakter yang kumainkan di dunia game ini adalah seorang penguasa yang lebih gemuk daripada babi. Jadi tentu saja ini menjadi anugerah untuk dietku. Jadi dengan cepat aku berhasil menurunkan berat badanku yang lebih dari 250 kg. Hasilnya, setelah berubah menjadi pria tampan, hanya dalam beberapa detik, aku menghadapi masalah besar. Kembali ke saat aku menjadikan Lena sebagai tangan kananku. Meskipun saat ini dia masih di usia yang polos dan belum berpengalaman. Aku tahu dia akan menjadi pertahanan terkuat pasukan Raja Iblis di masa depan. Sekarang, aku telah bertemu Lena sebelum Raja Iblis. Selanjutnya adalah mencarikannya seorang guru untuk berlatih dan menjadi lebih kuat. Tapi kelompok yang kuhancurkan tadi melibatkan kepentingan kota tetangga, Mallorca. Masalah mereka mungkin akan segera mendatangiku. Keesokan paginya, aku melanjutkan program latihan.
hanya menurunkan berat badan tanpa meningkatkan kondisi fisik. Tubuh yang lemah ini cepat atau lambat akan menderita. Sedangkan Lena, potensinya sangat mengerikan. Berlari keliling kota di pagi hari bahkan tanpa terengah-engah. Jujur saja, aku sangat menantikan dia menjadi kuat. Saat aku makan makanan dietku, aku menerima kabar baik dari Patua Aurelien dan Avila. Pertama, Aurelien berhasil membudidayakan tanaman yang disebut Letelia. Ini dapat mengurangi sedikit pengeluaran kita yang selalu bergantung pada impor sayuran. Kedua, Avila telah menarik pemburu monster 1,5 kali lebih banyak dari sebelumnya ke Kalibia. Penghasilan dari penjualan batu ajaib 2 kali lipat lebih tinggi dari bulan lalu. Tiba-tiba Lena berkata, dulu teman-temanku bilang Kalibia akan segera hancur. Tapi setelah aku datang ke sini, aku menyadari bahwa itu tidak benar. Tapi ini baru langkah awal wilayah ini menuju ke arah yang lebih baik. Aku yakin dalam waktu dekat, Kalibia pasti akan menjadi terkenal di seluruh benua. Tiba-tiba, Lakis bergegas datang dan melaporkan penemuan aneh. Dia bilang sebagian besar wilayah dipenuhi bangkai monster yang diletakkan begitu saja. Dia juga bilang merasa malu dengan jabatannya sebagai kapten keamanan. Tapi aku tidak menyalahkannya. Insiden ini tidak menyebabkan ada warga yang terluka. Lagi pula, Kalibia juga tidak memiliki tembok kota. Beberapa kejadian tak terduga cukup normal. Tapi saat ini, tingkat loyalitas penduduk wilayah kepadaku sudah mencapai nilai maksimum, 100 poin. Artinya, pelakunya pasti dari luar kota. Saat itu, aku tertarik oleh suara permintaan tolong yang polos dari belakangku. Tolong, jika Anda bersedia membantu, walaupun aku harus menjual diriku sendiri, aku akan mengumpulkan uang untuk membeli obat. Penjual obat yang melihat gadis kecil itu memeganginya rata-rata segera menjelaskan. Meskipun kau memohon padaku, aku tidak punya obat yang kau cari. Mendengar itu, aku bertanya pada gadis kecil itu masalah apa yang sedang dihadapinya. Sementara itu, orang-orang di sekitar mengenali identitasku. Setelah mengetahui bahwa aku bukan orang jahat, gadis kecil itu memberitahuku namanya, Meia. Ibunya menderita penyakit ronela dan harus segera minum obat atau dia akan mati. Saat itu juga pupil mataku menyusut. Melihat ekspresiku, penjual obat berlutut dan memohon, Tuan penguasa, saya tidak bersalah. Penyakit ronela hampir tidak bisa disembuhkan. Bagaimana mungkin pedagang kecil seperti saya memiliki obatnya? Aku tentu tahu, sejauh yang ku ketahui, hanya ada berkah pendeta agung dan ramuan 1000 penyakit yang mahal buatan Kekaisaran Itima yang bisa menyembuhkan penyakit ini. Ini adalah penyakit paru-paru yang mirip TBC. Penyakit ini disebut penyakit ronela karena sering muncul di ruang bawah tanah dan wilayah ronela yang dipenuhi monster liar. Lalu aku berkata kepada Meia, tepat, bahwa aku bertemu ibumu. Aku tahu cara mengobati penyakit ronela. Adegan berganti. Sekarang, yang terlihat batuk-batuk adalah Mary, ibu Meia. Dengan mata wawasan, aku melihat umurnya hanya tersisa 7 hari. Mary mengira aku dokter dan meminta maaf sambil menyuruhku pergi. Dia tidak mampu membayar biaya pengobatan yang mahal. Aku menjawab, biarkan aku yang menanggung biayanya. Jangan khawatirkan soal uang. Meia menambahkan, Bu, ini tuan kita, pemimpin wilayah ini. Beliau datang khusus untuk menyembuhkan ibu. Mary akhirnya menyadari siapa aku. Dia meminta maaf karena tidak langsung mengenaliku. 8 tahun yang lalu, dia pernah menjadi koki untukku selama 1 hari. Saat itu aku masih sangat muda dan belum mengerti banyak hal. Jika aku pernah melakukan kesalahan saat itu, aku ingin meminta maaf. Setelah meminta Meia mengambilkan handuk basah, aku membuka jendela dan melihat keluar. Seperti dugaanku, ada bangkai monster di sekitar rumah mereka. Jika aku tidak salah, Anda sering berada dekat dengan monster, bukan? Mary mengiyakan. Saya pernah bekerja sebagai koki di kelompok pedagang yang berdagang dengan monster. Meskipun penyakit ronela tidak menular antar manusia, sering kontak dengan monster dapat menyebabkan penyakit ini. Awalnya, gejalanya tidak terlalu terlihat. Adanya monster mati di dekat rumahmu, menyebabkan penyakitmu memburuk dengan cepat. Saat itu, Hayes membawakan bahan-bahan obat penyakit ronela sesuai daftarku. Cara pembuatannya sederhana dan murah. Cukup tumbuk semua bahan, lalu masukkan ke dalam labu destilasi dan panaskan. Tentu saja, ini bukan penemuanku. Obat ini dibuat oleh sekelompok pemain di Paradiso di kehidupan sebelumnya. Namun, karena konflik kepentingan, salah satu dari mereka membocorkan resepnya. Melalui pengumuman resmi game, berkat dia, aku bisa membuatnya 10 tahun lebih awal. Mary tiba-tiba bertanya, orang penting seperti Anda, mengapa repot-repot membantu rakyat jelata miskin seperti saya? Aku menjawab, aku pernah mengalaminya sendiri. Bukan berarti aku pernah menderita penyakit ronela. Tetapi ibuku di kehidupan sebelumnya meninggalkanku, karena tidak mampu membayar biaya pengobatan. Meskipun itu terjadi 15 tahun yang lalu. Aku sering dihantui mimpi buruk dan rasa bersalah. Aku mengerti perasaan Meia saat itu.